Ya akhir-akhir ini emang ini ya banyak sekali SMS masuk dari nomor yang nggak dikenal gitu ya. Kadang-kadang sehari bisa sampai 10, 15 SMS gitu. Dan itu isinya apa namanya? Kebanyakan sih promo ya, promo apa itu? Promo gadget atau promo diskon, promo bahan apa namanya kredit tanpa agunan gitu biasanya ya. Dan itu biasanya nggak kenal waktu gitu, jam jam 1 pagi, jam 4 pagi gitu SMS itu masuk gitu. Yang saya nggak ngerti itu sebenarnya dari mana sih mereka dapat nomor 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 telepon kita gitu, karena nomor saya nomor prabayar gitu. Jadi seharusnya, dan saya nggak men-sharing nomor itu ke banyak orang gitu. Jadi saya bingung sebetulnya dari mana mereka dapat nomor saya itu. Ya saya dulu pernah ada pengumuman dari operator gitu, kalau ada SMS yang mengganggu itu bisa lapor ke nomor call center mereka gitu ya. Saya pernah melakukan itu tapi kayaknya nggak ada perbaikan gitu, jadi masih terus begitu. Belum lagi SMS yang sifatnya seperti modus penipuan gitu, untuk misalnya transaksi jual beli atau meminta kita mentransfer uang atau bagaimana, itu juga itu lebih mencemaskan sebetulnya. Saya sempat curiga gitu ya, sebenarnya dari mana sih mereka dapat nomor itu gitu, data-data kita gitu. Ya sempat kepikir juga apa mungkin itu kerjasama operator, atau tapi ada juga dugaan misalnya dari kalau misalnya yang prabayar ya, ketika dia beli pulsa gitu kan, nomornya dicatat, nah itu mungkin juga bisa gitu. Kalau dugaan dari operator saya nggak tahu pastinya, tapi ya curiga juga kenapa mereka bisa dapat nomor kita gitu. Nah, ya itu yang saya juga bingung, karena misalnya setiap kita beli nomor prabayar aja kan sekarang itu harus mencantumkan nomor KTP, alamat, dan data-data pribadi kita. Jadi seharusnya kasus-kasus seperti ini mudah direspon, cepat direspon, dan cepat ditanggulangi gitu. Tapi mungkin juga karena ketika melakukan registrasi orang pakai data-data palsu kan, bisa juga begitu. Jadi ya tapi seharusnya ini sesuatu yang bisa ditanggulangi gitu, nggak dibiarkan berlarut-larut seperti ini gitu. Karena ini sudah sangat mengganggu privasi kita, mengganggu ya kadang kita khawatir gitu, ada SMS tengah malam jam 3 pagi, kita pikir apa sesuatu yang penting gitu, kita bangun nggak taunya isinya promosi kartu kredit atau kredit tanpa agunan. Jadi itu udah sesuatu yang sangat mengganggu sebetulnya. Baik, jadi yang disebut dengan SMS spam itu harus dipahami dulu. Sebenarnya spam SMS itu kan SMS yang tidak kita harapkan. SMS itu bisa datang dari mana saja. Bahkan SMS itu bisa datang dari orang yang tidak kita kenal. Isinya juga macam-macam. Jadi ketika seseorang menerima SMS, itu alangkah baiknya dibaca dengan teliti. Telkomsel sekarang ini sedang melakukan kampanye pelanggan cermat dengan prinsip 3D, yaitu dibaca, dilihat, dan kalau nggak penting dihapus saja. Ya, kenapa? Karena ketika nomor itu sudah hidup, maka siapapun bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Apakah kita bisa menolak SMS untuk masuk? Itu pertanyaannya, apakah kita bisa menolak untuk menerima telepon dari nomor tertentu? Ya, sama saja. Itu sebabnya perlu pemahaman dari konsumen bahwa di dunia era digital saat ini interaksi itu menjadi sangat tidak terbatas. Apapun bisa terjadi. Nah, kami operator itu sebenarnya menjadi semacam wahana bagi orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap konten itu? Itu sama aja pertanyaannya ketika Anda berbicara lewat telepon, siapa yang bisa bertanggung jawab atas isi dari pembicaraan itu? Baik, jadi yang disebut dengan SMS spam itu harus dipahami dulu. Sebenarnya spam SMS itu kan SMS yang tidak kita harapkan. SMS itu bisa datang dari mana saja. Bahkan SMS itu bisa datang dari orang yang tidak kita kenal. Isinya juga macam-macam. Jadi ketika seseorang menerima SMS,
itu alangkah baiknya dibaca dengan teliti. Telkomsel sekarang ini sedang melakukan kampanye pelanggan cermat dengan prinsip 3D, yaitu dibaca, dilihat, dan kalau nggak penting dihapus saja. Ya, kenapa? Karena ketika nomor itu sudah hidup, maka siapapun bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Apakah kita bisa menolak SMS untuk masuk? Itu pertanyaannya, apakah kita bisa menolak untuk menerima telepon dari nomor tertentu? Ya, sama saja. Itu sebabnya perlu pemahaman dari konsumen bahwa di dunia era digital saat ini interaksi itu menjadi sangat tidak terbatas. Apapun bisa terjadi. Nah, kami operator itu sebenarnya menjadi semacam wahana bagi orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap konten itu? Itu sama aja pertanyaannya ketika Anda berbicara lewat telepon, siapa yang bisa bertanggung jawab atas isi dari pembicaraan itu? Telkomsel peduli dengan apa yang dialami oleh pelanggan. Itu sebabnya kami memiliki layanan fasilitas pengaduan bagi pelanggan. Caranya dengan mengirimkan SMS ke 1166, ketik penipuan, pagar nomor penipu, pagar isi pesan yang disampaikan ke pelanggan. Ya, itu salah satu upaya kami untuk membantu pelanggan agar terhindar dari spam SMS. Yang kedua, kami juga secara sistem sebenarnya memiliki filtering untuk mendeteksi nomor-nomor yang melakukan pengiriman SMS berulang. Jadi kepada pelanggan, selain dua hal itu, diperlukan juga yang namanya cermat dalam mengamati ketika menerima SMS. Yaitu dilihat, dibaca, kalau nggak penting diabaikan. Jadi betul itu yang menjadi request dari masyarakat. Jadi sejak maraknya SMS premium beberapa bulan yang lalu, pada saat yang bersamaan kami juga sedang menyelesaikan apa yang disebut rancangan peraturan menteri tentang SMS spam. Oke lah, untuk yang content provider atau yang tadi jasa premium mungkin sebentar lagi selesai. The next-nya adalah tentang masalah SMS spam. Jadi selama ini keluhan pelanggan atau masyarakat mengatakan kok pemerintah diam saja atau operator diam saja. Sebetulnya tidak. Sementara peraturan itu belum ditetapkan, karena sekarang juga baru menyusun, itu sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Satu, mereka itu kita buka apa yang disebut call center di 159 BRTI, dan itu sudah banyak yang menggunakan. Jadi di 159 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia itu keluhan kami tampung. Kalau memang itu ada indikasi memang kesalahan operator, kita minta pada operator dalam waktu 14 hari untuk menyelesaikan. Itu satu. Kedua, itu sebetulnya, ada sekarang namanya Peraturan Menteri Kominfo nomor 23 tahun 2005. Itu zaman Pak Sofyan Jalil. Itu tentang registrasi layanan telekomunikasi. Mungkin Mas John ingat ya waktu itu ya. Jadi poinnya adalah, misalnya saya atau Anda sering-sering menerima SMS spam, entah itu KTA, kredit tanpa agunan, atau kemudian tawaran misalnya undian berhadiah tertentu yang tidak jelas pengirimnya, kita sampaikan data itu kepada operator dan wajib bagi operator untuk menindaklanjuti, karena sekarang ada peraturan yang terkait tentang call center. Kalau dulu kan misalnya kayak orang komplain kepada operator tapi ujung-ujungnya yang menjawab anjering mesin, kita kan jengkel kan gitu. Nah, sekarang ada peraturannya untuk itu dengan tujuan agar ada respon. Nah, kembali ke tadi, kita mengeluh pada mereka, harusnya si operator berdasarkan Permen nomor 23 tahun 2005 tadi, itu kemudian melakukan pengecekan. Apakah nomor itu bodong atau tidak, nomor itu abal-abal atau tidak. Kalau ternyata identitasnya tidak jelas, itu berarti ada pelanggaran terhadap Permen nomor 23 tadi kan, dan itu harus diblok. Nah, kesalahan operator selama ini adalah mereka tidak mau ngeblok, mungkin alasannya adalah ya nanti kami kehilangan konsumen, takut di-sue, digugat balik. Sebetulnya tidak perlu takut operator seperti itu. Kalau jelas itu nomornya abal-abal, dicek, diblok aja. Kami berulang kali sudah memberikan peringatan dan berulang kali juga mereka patuh, tapi berulang kali juga kenakalan dari operator itu muncul ya. Nah, nantinya dalam skenario SMS spam ini peraturannya, misalnya Mas John atau saya atau sejumlah warga masyarakat lainnya terlalu banyak mengeluhkan tentang sebuah nomor tertentu, misalnya nomor 8 sekian ya. Loh, ini kok yang mengeluh banyak gitu. Nah, wajib bagi operator untuk kemudian tidak mendeliver, jadi tidak mererut bagi
nomor-nomor tersebut langsung diblok, dan itu berlaku sama di luar negeri. Cuman yang jadi persoalannya peraturan tentang SMS spam itu belum ada sampai sekarang ini, masih difinalisasi. Tetapi kan tidak boleh menunggu seperti itu. Selama itu belum ada peraturannya, harusnya mereka menggunakan peraturan tentang registrasi layanan telekomunikasi, atau paling tidak operator kan tentu saja juga tidak ingin branding atau nama perusahaannya kan buruk ya. Kalau terlalu banyak keluhan tentang SMS spam dan sementara mereka tidak ada respon, yaitu hak masyarakat misalnya melakukan sue atau gugatan kepada pihak operator yang bersangkutan. Tidak cukup kami hanya menghimbau kan, ya kalau mereka ada indikasi mereka itu tidak taat, ya kita berikan sanksi. Sanksi itu kalau diatur di Undang-Undang Telekomunikasi ada 2 jenis. Pertama itu pemberian peringatan, dan kami selalu kalau memberikan peringatan itu terbuka, tidak silent operation, kami kirim surat pada mereka tidak, karena selalu dibantu rekan-rekan media juga kami publish. Kemudian kalau sampai 3 kali peringatan itu kemudian tidak juga digubris, tidak ada pilihan lain, kita cabut izinnya. Hanya saja selama ini biasanya mereka kalau baru diberi peringatan 1, 2 itu sudah berpikir ulang, karena ujung-ujungnya kan menyangkut masalah performa atau kinerja perusahaan, masalah saham terkoreksi atau tidak dan sebagainya. Kalau menurut saya SMS spam itu sangat mengganggu ya untuk kegiatan sehari-hari saya. Tiba-tiba ada SMS masuk itu sangat mengganggu sekali, karena kita tidak tahu dari mana asal SMS itu menawarkan macam-macam penawaran. Jadi itu sangat mengganggu sekali buat saya. Kadang ada hal-hal yang sebenarnya dianggap SMS jauh lebih penting, pas masuk SMS itu yang ditunggu ternyata bukan SMS yang penting pertama. Terus udah kayak gitu nawarin produk-produknya nggak jelas gitu. Beda dengan kalau kita ditawarin satu produk dan memang kita butuh atau kita gunain produk itu gitu. Sedangkan kita nggak pakai produk itu, jelas mengganggu banget gitu. Ya, jadi kalau SMS yang semacam seperti yang nggak jelas gitu, sangat mengganggu sekali Pak. Apalagi yang kesannya itu berbau penipuan. Dan itu sangat perlu ditindaklanjuti sama aparat itu, karena itu sangat meresahkan masyarakat. Menurut saya, kalau terus-terusan di SMS, terus-terusan ada hal-hal yang seperti itu masuk ke handphone, mengganggu sih, mengganggu. Tapi ya susah juga untuk membendung, kalau menurut saya susah untuk membendung atau melarang itu tidak terjadi, karena sepertinya mereka punya kerjasama antara operator telepon ini sama pihak ketiga yang menyediakan jasa layanan tersebut gitu.